Halo semuanya, selamat datang kembali. Langsung aja ya, hari ini kita bakal masuk ke ruang diagnostik buat membedah sinyal-sinyal bahaya ekstrim dari transmisi kendaraan kalian. Ini bukan cuma soal lampu indikator yang tiba-tiba nyala di dashboard loh, ini ibarat bahasa mesin yang lagi teriak minta tolong berjuang untuk hidup. Yuk, kita mulai bedah kasusnya sama-sama. Coba bayangin kalian lagi di posisi seorang teknisi diagnostik master. Tiba-tiba, lampu indikator merah nyala terang banget di dashboard. Pasti langsung muncul satu pertanyaan besar kan? Apakah transmisi mobil ini beneran lagi meleleh jadi cairan logam? Atau jangan-jangan otak komputernya cuma lagi berhalusinasi aja secara digital? Nah, ini dia nih inti misteri yang bakal kita pecahkan hari ini. Bagian 1. Anatomi sebuah peringatan. Di fase awal investigasi ini, kita harus ngecek dulu nih tangisan minta tolong dari dashboard, khususnya dari indikator AT Oil Temp. Kendaraan modern itu biasanya punya 2 tahap peringatan. Di tahap pertama, waktu suhu pelumas sudah nabrak batas kritis, lampu ini bakal berkedip agresif secara ritmis. Itu ibaratnya teguran awal ya. Tapi, kalau dicuekin, kita bakal masuk ke tahap 2. Lampunya berhenti berkedip dan malah nyala melotot statis. Di titik ini, komputer benar-benar ngelakuin intervensi total. Dia bakal matiin kunci kopling secara paksa, dan kalian bakal ngerasain tenaga mobil tiba-tiba hilang gitu aja. Mesinnya lagi berusaha keras nyelamatin dirinya sendiri dari kehancuran total. Tapi tunggu dulu. Ada poin yang super krusial di sini, yaitu pemisahan makna. Indikator A/T Oil Temp yang warnanya merah itu emang nandain krisis termal yang nyata. Pelumas kalian bener-bener lagi mendidih. Tapi, hati-hati sama indikator kuning yang tulisannya A/TE. Ini sering banget nongol di model-model lawas Toyota atau Nissan. Kalau yang ini murni cuma kegagalan sensor posisi tuas parkir aja. Jadi ini murni gangguan mekanis tuas, bukan peringatan suhu sama sekali. Nggak ada hubungannya sama transmisi yang memanas. Jangan sampai deh cuma gara-gara satu huruf P ini, kalian jadi ketipu terus langsung ngebongkar seluruh gearbox, padahal yang rusak cuma saklar di tuas persneling. Kan repot? Bagian 2. P0218 dan kehancuran termal absolute. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi otopsi kita buat ngelihat bukti fisik penyiksaan si gearbox ini. Pas kita colokin pemindai diagnostik OBD2, kalau mesinnya beneran kepanasan, kalian bakal nemuin jejak digital yang nggak bisa dibantah. Kode kesalahan P0218. Ini tuh tanda bahaya, transmission over temperature. Modul kontrol nyatet kalau suhunya udah bener-bener ngelewatin toleransi fisik paling puncak. Terus apa sih penyebabnya di dunia nyata? Ya bisa macam-macam. Bisa jadi karena jalur radiator mampet tertutup lumpur, volume cairan hidroliknya berkurang drastis karena sil bocor, atau mobilnya habis disiksa operasional brutal kayak narik beban super berat di tanjakan curam. Sebenarnya, apa sih yang lagi terjadi di dalam gearbox pas kode itu muncul? Sederhananya, ini murni mimpi buruk fisika. Ada semacam siklus umpan balik termal yang sangat-sangat destruktif. Semuanya berawal dari slip pada kopling akibat beban yang kelewat ekstrim. Gesekan antar logam itu ngubah momentum jadi limbah panas yang luar biasa gede, yang ujung-ujungnya bikin cairan ATF mendidih. Matriks minyak dasarnya pecah dan viskositasnya langsung anjlok. Akibatnya, cairannya jadi encer banget kayak air, daya tekan hidroliknya turun, koplingnya makin parah slipnya, dan suhunya makin meroketnya terkendali menuju zona fusi logam. Benar-benar lingkaran setan transmisi deh ini. Tapi ingat ya, seorang teknisi diagnostik master itu nggak cuma ngandelin layar pemindai komputer doang. Kalian harus percaya sama indera fisik kalian sendiri. Peringatan lini pertama itu sering banget datang dari hidung kita. Kalau kalian keluar mobil dan langsung kecium bau sangit yang menyengat banget, ibarat bau roti bakar hangus atau aspal terbakar, nah itu udah konfirmasi mutlak. Integritas polimer dari cairan transmisinya udah menguap ngelewatin titik nyalanya. Di detik itu juga, gesekan kinetik logam ketemu logam lagi, benar-benar kejadian di bawah kap mobil kalian. Bagian 3. Ilusi kelistrikan. Nah, disinilah plot penjelasan kita berubah drastis. Pertanyaan besarnya, gimana jadinya kalau komputer teriak kebakaran, tapi bukti fisik suhu ekstrimnya itu sama sekali nggak ada? Inilah yang kita sebut alarm palsu akibat distorsi logika komputer murni. Coba bayangin, kalian nyalain mesin di pagi yang super dingin, mobil aja belum gerak, tapi lampu A/Oil Temp tiba-tiba berkedip panik. Secara mekanis, suhu transmisi itu jelas-jelas masih sedingin aspal jalanan. Kesimpulannya apa? Komputer kendaraan kita udah kena tipu sama hal sepele kayak pin berkarat, kemasukan air, atau korsleting. Dia ngerasa seolah-olah mesin mau hancur, padahal perangkat kerasnya mah aman-aman aja. Coba kita perhatiin gimana bahasa kelistrikan ini bisa terdistorsi lewat kode P0710 dan P0712. Fakta fisiknya sebenarnya simpel banget, bisa aja ada kawat kabel sensor yang terkelupas terus nempel ke plat bodi logam kendaraan. Nah, ini bikin korsleting short to ground, yang bikin hambatan listrik jatuh drastis sampai nyaris 0 volt. Masalahnya, si komputer mobil ini ngebaca voltase 0 dengan logika buta.
Hambatan makin rendah berarti suhu makin panas. Alhasil, komputer langsung nyimpulin cairan transmisi udah nyentuh titik peleburan absolut. Padahal ya kenyataannya, mesin kalian dingin dan aman sentosa. Benar-benar sebuah ilusi digital yang sempurna kan? Terus gimana cara kita bedainnya secara profesional? Nah, disinilah keahlian analisis kita benar-benar diuji. Kita harus ngeevaluasi kodenya dengan super teliti. Kalau kodenya P0712 kayak yang tadi, itu artinya short to ground gara-gara kawat terkelupas. Tapi kalau yang muncul P0713, itu nunjukin open circuit, di mana voltase macet di ambang atas 5 volt. Komputer malah keliru nyimpulin kalau fluidanya membeku absolut karena kabelnya putus. Terus ada lagi nih, P0711, di mana sinyalnya naik turun gak karuan yang nandain kalau sensornya udah lelah dan aus. Ingat baik-baik ya, gak ada satupun dari kode kelistrikan ini yang berarti transmisi kalian benar-benar lagi terbakar. Semua kerumitan data yang barusan kita bahas ini menegaskan satu hal yang amat sangat penting. Seorang teknisi master pantang cuma nebak-nebak dan langsung panik pas ngeliat lampu dashboard nyala. Kita harus benar-benar masuk ke dalam inti sistemnya. Lewat corong diagnostik OBD2, kita harus bongkar brankas memori NVRAM buat ngekstrak data heksadesimal mentahnya. Cuma dengan ngebaca kode-kode spesifik di dalam inti komputer inilah, kita baru bisa misahin mana ancaman mekanis yang mematikan dan mana yang cuma sekedar konektor tembaga berkarat. Bagian 4. Keputusan teknisi master. Sebagai penutup dari pembedahan kita di sesi ini, mari kita intip langkah dramatis terakhir dari sebuah mesin. Misalkan krisis termalnya tervalidasi nyata dan emang bukan alarm palsu, komputer ternyata punya satu protokol bertahan hidup terakhir. ECU bakal secara otomatis matiin kompresor AC di kabin penumpang secara paksa. Wah, kenapa sistem kenyamanan ini yang dikorbanin? Ini tuh taktik putus asa buat mangkas beban sekunder dari poros engkol mesin, supaya 100% energinya benar-benar fokus murni buat ngentiin krisis transmisi. Mesin sengaja matiin udara dingin biar kalian dapat jendela waktu yang sempit buat minggirin mobil dengan aman sebelum semuanya hancur meleleh. Pinter juga ya. Terus, siapa sih aktor utamanya yang nentuin kapan protokol ekstrim itu harus dieksekusi? Semuanya bertumpu pada satu sensor berbahan kuningan yang super krusial, sensor TFT, atau Transmission Fluid Temperature. Komponen sekecil ini bertindak sebagai satu-satunya mata elektronik di dalam lingkungan gearbox yang gelap dan mematikan itu. Tanpa ada input suhu real-time yang akurat dari sensor ini, komputer tuh benar-benar buta total. Dia nggak bakal tahu kalau viskositas cairan lagi hancur, dan mustahil banget buat dia ngitung kompensasi tekanan hidrolik. Benar-benar komponen kecil nyawanya gede banget. Jadi, setelah membedah semua fakta dari laporan autopsi hari ini, ada satu pertanyaan tajam nih buat kalian. Nanti pas indikator suhu itu nyala merah terang di depan mata kalian, apakah kalian bakal langsung termakan kepanikan ilusi kelistrikan digital dan ngebongkar total transmisi yang sebenarnya masih sehat-sehat aja? Ataukah kalian bakal bertindak selayaknya teknisi master sejati, berhenti sejenak, ekstrak data dari mesin, dan baca kebenaran fisiknya yang murni? Selalu pastikan realitas mekanisnya dulu ya, sebelum ngebeli mentah-mentah kepanikan digital dari mesin kalian. Makasih udah ngikutin sesi penjelasan ini, dan sampai jumpa di analisis diagnostik kita selanjutnya.